Kami persilakan terlebih dahulu ada atas nama Bapak Haji Saryono. Boleh berdiri Pak Haji Saryono, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Yang video call nanti Yai Haris ya, kita gantian ya. Silakan Pak Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryono, Jamaah Masjid Jami Al-Inayah. Yang kami hormati para narasumber Kiai Haris Akam dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pertanyaan saya tujukan kepada Ustadz Fauzan Hidayatullah karena menyangkut tadi yang disampaikan beliau mengenai wajib mentaati janji, kemudian juga pertanggungjawaban. Kemudian dari penanya juga tadi bertanya berkaitan dengan korban yang istilahnya ketipu. Korban pertanyaan ya, saya, bukan kurban ya, korban ya. Ya korbannya ya. Soalnya udah mendekati kurban ini. Baik, ya maaf. Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban orang yang mengkhianati janji, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Karena tadi menyangkut juga pejabat, Kiai sampaikan ada pejabat seharusnya amanah, tetapi ada yang sebaliknya, yaitu kepada rakyat seluruh negeri. Demikian pertanyaan saya, mohon untuk penjelasannya Ustadz. Terima kasih Pak Saryono. Wah, ini pejabat yang sudah janji-janji, kalau saya sudah akan jadi nanti jalanan rata, wah rata sama air. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Masih berkaitan dengan tadi ya, bagaimana kita menjaga amanah kepercayaan dari orang yang mempercayakan kepada kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap orang yang mungkin kita ini belum bisa memenuhi janjinya gitu ya. Tadi Ustadz Sofyan bilang jalanan rata sama air, ada juga yang bilang Bu, kalau saya jadi insya Allah kemiskinan turun katanya. Turun temurun sampai ke cucu gitu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, berkaitan dengan hal ini maka memang tentu kalau dalam muamalah yang mungkin kita dari satu person ke person ya, satu orang dengan orang yang lain. Karena memang dalam muamalah ini ada dalam kita menjalani kehidupan ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ada yang kaitannya dengan hablum minan nas. Kalau urusan dengan manusia, maka kita harus selesaikan juga dengan manusia itu sendiri. Makanya kalau kita belum bisa menepati, maka itulah kita harus ada penjelasan atau tabayyun. Ya, kita jelaskan mengapa kita belum mampu menepati janji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus juga kedepankan permohonan maaf kita. Tetapi permohonan maaf yang juga diiringi dengan tindakan. Bukan hanya sekedar basa-basi gitu ya, bukan hanya sekedar menutupi kekurangan, tapi betul-betul kita berupaya untuk memenuhi apa yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan janji kita. Maka setelah itu, maka berikanlah yang terbaik daripada apa yang mungkin kita belum melakukan sebagai janji kita, sehingga orang itu tidak lagi kecewa. Saya teringat dengan satu riwayat dalam hadis sahih kalau tidak salah, suatu ketika Rasulullah punya hutang, ya. Kemudian ditagih oleh orang kafir kaum ya, yang istilahnya menagihnya itu dengan cara yang kasar, cara yang keras. Sahabat geram ketika itu untuk membalas daripada perilaku kasar itu. Kemudian ketika itu kata Rasulullah, sudah belikan unta, 1 ekor unta. Dicari oleh sahabat. Ya Rasulullah, tidak ada untanya yang sama sesuai dengan apa yang diminta. Berikanlah dengan nilai yang lebih. Kemudian diberikan dengan spek yang lebih gitu ya, unta tersebut. Kemudian Rasulullah menutup statementnya bahwa saya sebaik-baik kalian adalah yang memberikan atau memenuhi janji dengan membayar hutang tersebut, dan aku adalah yang lebih baik daripada itu. Artinya kita kalau sudah ada orang yang kita amanahi dan dia merasa kecewa, maka permohonan maaf tidak hanya dengan lisan kita, tapi kita bisa melebihkan
sebagai bentuk nilai kebaikan kita agar kita bisa kembali memperbaiki kepercayaan kita. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan. Sekali lagi itu jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menepati janji ya.